Podcast. Halo, saya Dr. Tiwi kembali di podcast Bunda Podcast ya. Kita menutup tahun ya, nanti mudah-mudahan tahun 2006 kesana kita semua dalam keadaan sehat, bahagia. Hari ini kita akan undang seorang remaja yang kami layani sejak masih di bawah 2 tahun ya. Masih bulan. Bulan ya, jadi artinya ada Nabila. Selamat sore Nabila. Sore. Selamat sore. Aduh baru kedengeran nih hari ini suaranya. Selamat sore Ibu Selamat Lina. sore, Dr. Ya. Tiwi. Oke, ini ada anak dan ada ibu. Biasanya kalau di kamar praktek yang banyak nyerocos itu ibunya. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk mendengar suara Nabila, seorang remaja yang sekarang usianya berapa? 15. 15 tahun ya. Jadi kadang kita di rumah sakit Bunda, rumah sakit bersalin yang umurnya udah lebih dari 50 tahun, kita jarang sekali melihat remaja itu datang ke tempat kita ya. Padahal mereka lahirnya di kita. Tapi biasanya ada yang setelah 2 tahun nggak kembali, ada yang setelah 5 tahun. Tapi kami sangat berharap remaja-remaja seusia Nabila masih tetap bisa mendatangi kami sampai usia 18 tahun. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Nabila, seorang remaja perempuan yang saat ini banyak hal-hal yang dikerjakannya dan kita ingin tahu dari Nabila dan ibunya ya. Dari Nabila dulu nih ya. Baru pulang apa? Ini sekarang olahraga apa? Classmate. Oke, Iya. classmate-nya apa tuh? Basket. Basket, futsal. Iya, hari Terus? ini 2 itu aja. Dua-dua itu. Nabila ikut yang mana? Aku nggak ikut. Oh, enggak ikut. Cuman jari itu ya. Aku ya. jadi panitia. Oh, Aku OSIS. panitia. Oh, OSIS. Iya. Wah, seneng nih. Udah OSIS ya, nanti kita cerita ya. Iya. Nah, Nabila, Tante Tiwi pengen tahu ya. Nabila itu kita tahu dari Mama bahwa Nabila itu sekarang atlet ya, Iya. taekwondo. Iya. Ya. Nah, ingin tahu nih, kapan mulai milih taekwondo? Terus kenapa milihnya taekwondo? Boleh cerita, santai aja ceritanya. Gimana tuh? Aku milih taekwondo pas aku masih SD. SD, kelas Iya. berapa tuh? Kelas 4 ya. Kelas 4. Kelas Iya. 4, oke. Pas awalnya itu aku cuman buat senang-senang aja. Senang-senang terus habis itu aja. lama-lama suka juga. Suka juga. Iya. Emang kenapa seneng taekwondo? Karena Ini bukan kelas 4 deh, Kelas kelas 2. 2. oh kelas Iya, 2. kelas 2. Oh, Betul. taekwondo kelas 2 berarti baru umur 7 tahun. Iya, 7 tahun. Iya, Iya. 7 tahun. Tadinya suka-suka aja terus jadi cinta banget. Itu gimana tuh ceritanya? Tadinya tuh ngelihat cuman tendang, kalau taekwondo tuh yang tendang-tendang aja kan? Iya, sama gerakan juga. Gerakan Kayak juga. gerakan tangkisan tangan. Oke, tangkisan tangan sama tendang. Iya. Nah, kamu tuh suka karena di sana banyak temen atau apa tendang-tendangnya itu yang kamu bikin susah melupakan gitu? Karena aku jadi semangat karena aku banyak temennya. Banyak temennya. Iya. Kalau di rumah nggak ada temen ya. Kalau di sana ditunggu banget kapan taekwondo gitu ya. Iya. Oke. Kemudian apalagi tuh di samping di sana banyak temen? Iya, dari tendangannya juga karena kan jadi ikut turnamen. Turnamen, Terus jadi oh. berprestasi, jadi juga senang. Oh, jadi kalau taekwondo itu latihan sehari-hari itu semua orang yang taekwondo ikut turnamen atau dipilih yang ikut turnamen? Itu kemauan sendiri. Oh, kemauan sendiri. Jadi kalau kita mau diikutkan ke turnamen gitu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian setelah ikut turnamen tuh mulai kapan Nabila menjadi juara lagi? Aku ikut turnamen pas Karena kan waktu dia kelas 4 itu COVID kan. Oh, Iya. COVID. Jadi itu break ya? Break karena Oh, dia nggak sekolah, oke. klub juga tutup kan. Jadi dia ini sekarang kelas 2 SMP ya? Satu Satu SMA. SMA. Oh, 1 SMA. 1 SMA. Oke. Oh, dari COVID berarti baru 5 tahun ya? Iya. Baru aktif lagi begitu baru mulai masuk sekolah kan pas dia SMP. Pas Oh. 3 kelas tahun. 7. Heeh. Kelas 7 baru mulai lagi. Iya. Baru tujuh mulai kan? lagi SMP? Iya. SMP terus Oh. sekarang SMA berarti aktif kembali itu 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ikut turnamen itu dari yang kecil Dari yang SD. kecil. Oh, sampai Iya. sekarang ini. Iya, tapi karena COVID hampir 3 tahun kan. Ya, itu nggak break ada ya, aktif sama sekali apa-apa. aktif ya. Betul. Oke, baru dia COVID-nya selesai, baru mulai lagi Iya, gitu ya. Betul. Nah, sekarang Ibu sebagai seorang ibu dari remaja ya, saya ingin Ibu bercerita secara sepintas gitu ya, sampai akhirnya memilih
taekwondo gitu ya. Mungkin kegiatan-kegiatan apa yang mengarahkan sampai dia akhirnya memilih taekwondo sebagai kegiatan yang memang dia tekuni dan seriusin ya. Silakan Ibu. Ya jadi awalnya dia tuh modeling juga. Oh, modeling Ya. itu umur berapa modeling? Itu di SD. SD. Ikut Oke. modeling, jadi Ha-ha. kemudian suka ikut runway. Ha-ha. Runway itu dapat baju sponsor gitu Ha-ha, kan. ha-ha. Terus Itu di kegiatan sekolah atau Enggak, memang di luar. Oh, di luar. Ekskulnya Oh, dia. ekskulnya dia. Oke. kemudian waktu dia belum sekolah nih, jadi masih pre. Ha-ha. Jadi, nah itu gurunya sempat ngomong anak ini tuh anaknya nggak sabaran. Ya, oke. Terus Ha-ha. kalau suruh ngegambar tuh dia udah kesel gitu, selesai. Selesai. Oke. Ha-ha. Ibu masukin deh di ikut les gambar. Ikut les gambar supaya terarah mungkin Benar, ya. karena itu Ha-ha. kan dilatih kesabaran kan. Oke, Ya, saya ikutin. Dan itu terus ternyata memang itu ada dampak positif banget. Oke. Anak ini mulai sabaran. Oh, setelah gambar Betul. beberapa tahun itu Bu, Ibu lihat mulai hasilnya. 6 bulan itu udah mulai Udah dia mulai. ngomong gambar dengan baik dan Oh, benar. itu kelas berapa waktu itu? Itu masih Kelas 2, kelas grup playgroup. Oh, masih kecil masih ya. kecil banget, masih Oke, kecil oke, banget. Itu oke. saya bilang kalau saya beli buku tuh harusnya dia bisa 1 bulan bisa cukup buat gambar. Ha-ha. Ini hanya hitungan hari itu udah selesai Bosan, semua. bosan. Bukan bosan Oh, loh. selesai nggak digambar. Gambarnya itu Oh. asal-asalan. Jadi kalau dia Memang udah, dia seneng ya sebenarnya. kalau dia udah Oke. capek, males, udah gambar selesai, habis. Oh. Tapi kan itu nggak boleh dibiarin Oke, gitu kan. dibiarkan. Oke. Nah, bertahap akhirnya dia mulai berubah, dia benar suka-suka mulai gambar, mulai mewarnai Mm-mm. sampai gambar. Oke. Kan tingkat Oke, oke. kesulitannya beda kan. Beda, oke. Nah, itu sampai titik terakhir COVID juga akhirnya kan nggak bisa Aktivitas gambar selesai ya, kursus-kursus itu selesai. apa boleh buat. Oke. Nah, saat COVID itu dia isi ngelukis masker, Dok. Di rumah? Iya, masker Masker. kain. Oh, Yang kain. Iya. itu sendiri yang pilih atau ibu yang membantu memilihkan? Dia Sendiri. Iya. Kenapa kamu iseng banget sampai jadi bagus kreativitasnya? Karena awalnya itu dari tugas sekolah. Oh, tagas sekolah. Iya. Ha-ha. Habis itu Memang ternyata disuruh suka digambar di masker atau Iya. tugas sekolah apa aja? juga. Tugas sekolah memang disuruh di masker. Oh, di masker. Oke. Terus aku nyoba-nyoba ternyata seru juga. Terus aku jual. Suka. Oh, terus Iya. jual. Iya. Jual. Iya. Dan yang beli siapa? Keluarga. Oh, keluarga. Oke. Itu laku keras waktu itu keluarga. Iya. Oke. jual agak maksa, Dok. Jual agak maksa sambil nodong dikit ya. Oke. Nah, Ibu bagaimana menyikapi peralihan ya dari dia di COVID ini ya? Dari dia cuman hobi, kemudian dia menjual. Tadi Ibu bilang sedikit memaksa. Apakah ada inspirasi dari Ibu atau dia sendiri yang mau? Jadi waktu COVID itu kan memang nggak bisa ada kegiatan ada ya? aktivitas luar kan. Ha-ha. Akhirnya dia bikin masker gitu, terus saya bilang gini, Nabila, kenapa nggak kamu jual aja Oh, sama oke. tantenya, Oke. kakak-kakaknya gitu kan? Ah, ah, Berapa Mi? Ya hitung-hitung aja lah, gitu ah, kan. ah, Oke. Nanti uangnya kamu beli sesuatu. Aku kepengen beli tab. Oh, tab. Iya. Oh, oke. Oke. Jual, akhirnya kan yang dia yang promosiin kan di grup keluarga. Ayo dong beli masker aku nih, gini, Oh, gini. oke. Karena ada tujuannya mau beli tab Karena ya. beli tab. Saya Oke. bilang, "Oh, Dan kalau kebeli tabnya. Beli. Hebat ya. Itu mama memberikan saluran-saluran supaya kamu bisa mencapai sesuatu gitu Iya. ya. Oke Bu, Iya. saya mau bertanya Bu ya. Untuk ibu, tadi kan saya bilang pada pembukaan, seringkali remaja itu tidak kembali ke rumah sakit. Apa yang mendorong ibu? Dia udah lama juga ya, 1 tahun sekali nggak sebetulnya nggak ya. Iya. Jadi sebetulnya kan kalau baru lahir sampai umur 2-3 tahun Iya, itu dia masih rutin. Iya. Nah kalau untuk Nabila bagaimana waktu itu perjalanannya? Silakan Bu. Nah, kan sejak dia bayi itu benar-benar di sini kan ada Iya. vaksin yang harus rutin 1 tahun kan? Ya 1 Nah, tahun itu rutin banget. nggak boleh boleh bolong. lepas. Dan Ah, saya orang yang strict, nggak boleh lewat karena Iya. kalau lewat itu nanti ngulang. Iya, Itu oke. otak saya kalau Iya. dia kan nggak bisa diajak itu karena masih Iya, bayi kan. karena Tapi masih saya tuh bayi. nggak pernah mau lewat gitu. Ya. Nah, itu rutin terus sampai dia alhamdulillah tuh semua dokter kan sering tulis Iya. catatan-catatan Iya. tuh gitu Iya. ya. Harus gini, makanannya harus gini. Ya. Pernah 1 kali dia diare dan saya nggak ada di sini.
dokter bilang pokoknya catat semua pemasukan dan Iya, pengeluaran. iya, Ya, nah itu saya bilang si mbaknya kamu Iya. catat semua ya, Iya. berapa dia makan minum susu, iya, berapa dia keluar. iya. Nah, begitu saya balik sampai Jakarta, saya bawa ke dokter, saya bawa catatannya. Oke. Dari situ saya pokoknya semua advice dokter tuh selalu saya ikutin. Oke, ya, Karena kan saya nggak ada di rumah dokter. ya, gitu karena ya. bekerja ya waktu itu. Ya, Jadi oke. ini jangan kayak misalnya susu harus susu ini yang baik, Iya, ini iya, itu iya. saya ikutin. Ikutin, Buah ha-ha. harus ini, sayur ini saya ikutin semua. Oke. Nah, alhamdulillah anak ini tumbuh dengan sehat. Sehat Alhamdulillah ya, sehat. oke. Mungkin kalau dokter lihat kan tadi udah dibilang teramat sangat jarang datang. Iya, jarang datang. Sakit. Ha-ha. Sampai terakhir adalah waktu saya datang ke sini juga di bagian admin tuh kaget, Ibu ini kan buku zaman lama. Iya. Biasanya khasnya kalau jarang tuh jadi bukunya nggak ganti Iya. gitu. Nah, itu juga yang pola makan sehat juga saya Iya. terapin ke dia. Misalnya pagi, Nabila kamu tuh harus makan pagi karena Iya. otak kamu tuh dipakai berpikir buat sekolah. Oke. Kamu harus minum susu. Iya, Makan siang pun saya yang siapin. oke, Saya oke. kadang bisa dia bawa, kadang saya kirim. Oke. Jadi, Ya. Itu sih pola hidup sehat itu. Nah, Iya. selain itu saya bilang ya Sabtu Minggu bolehlah bebas nge-game ya. Iya, Tapi hari oke. biasa tuh punya kewajiban sekolah. Oke, sekolah. Nah, Oke. Satu lagi yang nggak boleh dilupa adalah taekwondonya. Taekwondonya. Mungkin olahraga itu sih yang membuat terbantu Olahraga, dia ya. betul. Aktivitas luarnya itu Iya. kan. Jadi kayak zamannya COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tapi saya usahain tuh naik sepeda kita keliling. Oke, jadi adalah ya Ada, kegiatan ada. luar ya. Heeh. Nah kemudian Bu, Ibu kan waktu masih dia bayi atau di bawah 5 tahun itu kan bekerja ya. Iya. Jadi Ibu membesarkan dia bersama-sama mungkin asisten rumah tangga yang mengawasi. Betul. Nah untuk Ibu yang bekerja dan di Jakarta di mana semuanya sibuk ya, maksudnya traffic sibuk, mungkin juga pulangnya malam. Bagaimana Ibu menyiasati membesarkan anak di bawah 5 tahun sampai 5-10 tahun, bahkan sekarang sudah 15 tahun. Ya. Jadi waktu gini pada saat dia masih kecil betul dia perlu Iya. Mbak. Iya. Saya nggak ada di rumah. Ya. Jadi setiap makan, misalnya makan pagi, Ha-ha. saya sudah tulis Dok. Oh. Kayak dokter nulis buat saya. Buat di rumah. Iya, jadi saya mbaknya tulis. udah ditulis Ha-ha. apa? Oh, oke. Pagi makanan Nabila ini, karena saya nggak mau makanan itu 2 kali Dok. Ya, Maksudnya, oh, ya. dimasak pagi nih, Ha-ha. itu dimakan juga buat siang. Oh, Nah itu saya nggak boleh jadi pagi beda, Iya, siang berbeda. iya. Oke. Nah, kamu masak aja dikit-dikit. Ah, Tapi anak itu akan makan masakan yang baru ya. makanan yang segar kan, segar. baru dimasak. Oke. Nggak Oke. bosanin juga. Nggak ngebosenin. Nggak bosen, ya. Tapi dia nggak ada di masa awal itu nggak ada kesulitan makan, nggak ada ya. Jadi makan semua yang disiapkan si Mbak yang sudah Ibu tulis Makan. menunya ya. Iya, Oke. karena biasanya sebelum si Mbak masak tuh saya udah nyobain duluan. Oh, Jadi saya oke. bikin ini enak. Catat kan Ya. makanan ini. Makan apa catat. Jadi Oke. misalnya kayak kata orang kan belut itu bagus Iya, ya. iya, oke. Nah, itu saya coba dulu dong, Oh. walaupun gitu ya. Iya, Ibu coba dulu baru nanti dibuatkan ke Tapi dia. saya bilang ini kan bagus, vitaminnya bagus. Saya bilang gitu, saya coba dulu masak. Ternyata anaknya kan nggak susah. Iya. Apapun mau, termasuk sayur-sayuran. Oke, ya. Yang susah cuma makan tomat. Tomat, Entah kenapa saya ya. nggak Boleh lah ngerti tomat juga. bisa yang lain ya. Iya. Oke Bu, mungkin ini ya rahasianya kenapa bukunya dia dari bayi itu belum ganti gitu ya. Betul. Karena Ibu disiplin dalam menyiapkan makanan. Betul. Nutrisi itu kan sangat penting. Dan Betul. tadi ini jarang ya, sekarang ini jarang orang yang sedetail itu gitu ya. Mudah-mudahan ini banyak juga yang orang tua baru yang melihat ya bahwa kita tidak mungkin lepas dari asisten rumah tangga kalau aktif, tapi leadernya tetap di orang tua, Iya, gitu ya. setuju dong. Dan sekarang ini kita juga lihat banyak anak tidak sarapan Bu, tidak makan pagi, gitu ya. Mungkin karena orang tua tidak makan pagi, gitu. Nah, saya ingin tahu kalau Ibu menerapkan makan pagi pada dia, karena Ibu makan pagi juga, atau Ibu tidak makan, tapi yang penting dia makan. Bagaimana Bu? Yang penting dia makan dulu. Oke. Jadi kalau waktunya bisa bareng, Ya, kita makan bareng. oke. Tapi kalau enggak, dia harus makan Harus dulu makan. di rumah. Oke.
kayak yang sekarang nih, Iya. kan masuk lebih pagi kan. Iya. Waktu Siapa dia lebih pagi? dia masuk Iya. sekolah Lebih tuh pagi lebih ya. pagi, Sekarang jam berapa pagi sekolahnya? Jam 6:30 harus dari sekolah. dari sekolah. Oh, jadi dari rumah perginya jam Jam 6 lah, karena jam kan 6. dekat. Berarti bangunnya jam 5. jam 5. Berarti tidur malamnya jam Jam 9 paling malam. paling malam jam 9. Itu dari umur berapa dia begitu? Kalau sekarang kan pagi banget ya. Iya. Tapi mungkin SMP juga sudah begitu atau baru SMP SMA? SMP jam 7 ya. Oh, SMA Jam baru 7, ya. Ya. Dan itu mudah nggak Bu ngaturnya, kan misalnya jam 7 jadi jam 6. Jadi dia harus bangun jam 5 gitu ya. Buat Ibu mudah nggak dia mengaturnya switch-nya itu, atau mudah karena dari pagi dari kecil udah didisiplinkan tentang tidur? Dari kecil tuh saya udah disiplinin. Jadi Oke. ada satu hal yang saya ingat pesan dokter tuh, Bu, supaya anak itu nggak rewel, sebelum dia tidur dia harus sudah kenyang. Iya, oke. Dengan dia kenyang, kualitas tidurnya tuh bagus. Nah, Oke. itu saya terapin dari Oke. dia bayi. Dari bayi, Bayi. ya. Jadi dia nggak akan bangun tuh tengah malam atau Iya, enggak. oke. Kan? Oke. Sampai sekarang ini dia sudah waktu SD Iya. itu jam 8. Jadi Iya. ya Jam 8 sekolahnya ya. Iya. jadi Ah, ah. kebetulan kan sekolahnya tuh SD-nya deket, SMP-nya deket, Oh, SMA-nya deket. sekarang gitu. ini SMA-nya juga deket rumah. Oh, itu SD tuh mungkin bisa jalan kaki. kuncinya di SMP, situ juga ya, karena jadi, cari sekolahnya yang deket betul, rumah ya, betul, supaya anak nggak capek di jalan. nggak terlalu capek di jalan. Waktu SD ya masih keburu lah karena kan dia jam 8. Oke. Dan saya juga masih berangkat kantor tuh kan setengah 8. jam Oke, 7, jam jadi masih bisa sama-sama masih pagi. bisa bareng. Oke. Atau enggak ya. jalan kaki. Nah, dia juga bisa jalan kaki Iya. ke sekolah. Pas SD. Gitu. Jadi sebetulnya mungkin itu yang saya sering tekankan pada orang tua baru, bahwa anak itu besarnya disiplin itu nggak bisa tiba-tiba disiplin. Iya. Ya, dan itu biasanya berasal dari rumah atau orang tua yang disiplin. Betul. Ya, sehingga kita bawel banget memang bilang ke orang tua ya, apalagi kalau kita kan nanganin dari bayi ya. Tapi sebetulnya semua irama yang kita udah lihat nih, kan kita banyak ya sudah umur 20, umur 15, bahkan udah jadi arsitek gitu ya. Bahkan ada yang sudah bawa anak lagi beberapa gitu ya. Kita lihat banget kalau dia dibesarkan di awal dengan baik, waktu ya kan disiplin itu kan paling makan, minum, tidur, olahraga. Iya. Paling kan kegiatan anak tapi meningkat sesuai dengan usia. Nah, Tante Tiwi mau kembali sama Nabila nih. Nah, sekarang kan Nabila sekolahnya 6:30. Iya. Ya. Terus diatur-atur sama mama lagi nggak sih? Malam suruh tidur cepet atau udah sendiri? Enggak, udah sendiri. Udah sendiri. Iya. Dari umur berapa tuh sendiri, Nabila? Dari SMP. Dari SMP gitu ya, Bu? Iya. Bener ya? Betul. Dari Jadi SMP. dia harus sudah mulai mengatur dirinya sendiri. Itu dari SMP. Iya, SMP. Oke, Ibu lepas dari usia berapa atau Ibu tetap awasin? Jujur sampai sekarang juga saya masih awasin. Awasin. Tapi dia harus punya tanggung jawab. Oh, Kamu harus oke. bangun pagi. Kalau kamu telat bangun pagi, resikonya kamu telat sekolah. Oke, Itu aja. masih diawasin, tapi sebetulnya dia udah mulai ada inisiatif ya, nggak diuber-uber harus belajar, harus mandi, harus makan, masih gitu nggak sih? Enggak. Bener, Iya. bener nggak Bu? Kalau harus makan sebetulnya bukan harus makan, maksudnya, ayo makannya yang banyak gitu. Oh, tapi udah tahu ya kalau pagi harus sarapan dulu, Iya. baru boleh makan. Jadi sarapannya jam berapa Bu? Kalau sekarang jam? Kalau dia 6 kurang seperempat itu udah siap. Ah. Kecuali kalau dia misalnya harus berangkat lebih awal, itu makanan saya Oh, dia bawa makanan jadi di sekolah. Iya. Oke, Jadi, oke. Bos saya nggak ada cerita tuh dia nggak makan pagi dan Oh. dia nggak minum susu. Itu dua hal yang harus dia. Jadi sebelum sekolah itu dua hal yang Iya. dia harus konsumsi ya. Enggak boleh keluar rumah kalau enggak. Oh, nggak boleh keluar rumah. Tapi sekarang ya kalau di sekolah harus 6:30, kamu bangun jam 5 ya. Kamu makannya itu mesti buru-buru atau cukup waktu untuk kamu menghabiskan yang mama tadi bilang, makan dan susu. Cukup ya. Iya, cukup. Sering nggak bawa, maksudnya nggak keburu bawa aja ke sekolah, sering nggak begitu? Enggak. Enggak ya. Iya. Oke, jadi artinya kan yang ibu pupuk bertahun-tahun itu hasilnya sekarang, Iya, gitu ya. betul. Ini mungkin agak sensitif Bu ya di beberapa orang tua. Nabila ini kan tingginya berapa Bu? 1,4 berapa kemarin ya? 8. 1,48 ya? Nggak sampai 150 ya? Betul. Kamu di sekolah paling pendek atau rata-rata semua tingginya sekamu?
Rata-rata. Rata-rata sekamu ya. Iya. Dia menstruasinya umur berapa, Bu? SD kelas 6 itu berarti sekitar 12 tahun, 11 tahun. Enggak, 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi menstruasi pada anak perempuan memang biasanya paling dini itu 8-9 tahun, paling dini. Tapi biasanya kalau udah mens, biasanya tinggi badan itu tidak akan banyak menjadi tinggi ya. Iya. Maka seringkali memang ini ada genetiknya juga. Jadi ibunya mensnya sekitar 12 tahun, biasanya anaknya juga 12 tahun. Tapi kadang-kadang gaya hidup juga membuat dia lebih cepat. Nah, saya ingin tahu dari sisi ibu ya, ada nggak sih keinginan karena beberapa orang tua datang tuh pengen anaknya tinggi gitu. Nah, menurut ibu, tinggi badan itu seberapa perlu pada Nabila? Silakan ibu. Semua saya yakin semua orang tua, ibu khususnya pasti Ya. menginginkan anaknya ideal, tumbuh tinggi, Iya, segala oke. macam dengan segala harapan. Tapi kan kita juga dihadapi pada kenyataan, apa yang kamu pikirkan nggak seperti itu loh. Iya, oke. Dan saya lihat ini anak mungkin pertumbuhannya nggak secepat yang saya harapkan. Iya, Walaupun oke. dia udah pernah ikut les renang. Iya, oke. Akhirnya les renangnya kacau karena kakinya tuh mix dengan gaya taekwondonya. Taekwondonya. Oh, Jadi, gitu. Makanya dia renangnya dihentikan, taekwondonya jalan terus. Oke. Iya. Ya. Ya udah saya bilang les renang lah sampai sesanggupnya dia. Iya. Dan ya kita usahakan tetap tinggi. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa kan kita nggak boleh. Oke. Kamu tuh nggak tinggi loh, kamu begini gitu. Iya, Nggak iya. boleh. Itu artinya menghancurkan Kondisi hatinya dia yang sebenarnya Jadi gitu jangan ya. sampai dia nggak menerima keadaan. Aduh, aku nggak tinggi, aku Iya. nggak bisa begini, aku beda. Nggak. Iya, oke. Lakukan sesuatu yang kamu bisa dengan kondisi tubuhmu ini. Iya, gitu ya. Itu sebabnya makanya dia juga akhirnya dia putuskan nggak lagi ikut modeling Oke. karena dia sadar Oke. tubuhnya dia tidak seperti yang lain yang Iya. tinggi yang Oke. ideal. Nah, apa saya bilang kamu bisa melukis, Iya. taekwondo itu nggak ada syarat tinggi badan kan? Oke, Saya oke, bilang, yang oke. penting berat badan Iya. dan tinggi badan, tapi nggak ada minimal harus tinggi badan harus segini, itu nggak ada. Nggak ada. Ya, Iya, oke. Ya sudah, kamu sekarang mutuskin di taekwondo, ikut Oke. seriusin taekwondo. Oke, ya. Jadi tinggi badan kalau nggak tinggi nggak boleh terlalu gemuk. Ya, kamu Iya. kemarin Tante Tiu udah ajarin ya. Jadi artinya itu harus dikontrol. Kemudian Bu, kalau dia sekarang kan aktivitasnya banyak ya. Di samping taekwondo apa aja? OSIS. Iya. Kamu jadi apa di OSIS? Jadi ketua komisi. Ketua komisi. Iya. Apa tuh? Ketua komisi apa? Komisi 10 bahasa asing. Bahasa asing. Oke. Iya. Wah, berarti pinter ya bahasanya ya. Iya, dia sejak TK Ah. ikut di IF sampai Oh. Sampai front runner. front runner. Iya. Oke. Jadi sebenarnya tinggi badan tidak usah pusing, Iya. tapi prestasi-prestasi dia Itu banyak yang ya. penting. Yang penting itu ya. Iya. Dan kamu ada nggak sih di dalam hati kamu aku pengen tinggi gitu? Ada nggak sih? Enggak. Enggak. Enggak ya. Jadi artinya berpikir positif, menerima sesuai kondisi dan terus berprestasi itu adalah tugas remaja ya. Iya. Nah, Tante Tiwi pengen denger dari kamu nih sebagai remaja. Ada nggak sih lihat nih kondisi remaja sekarang dan kamu ingin berpesan sesuatu mungkin buat teman-teman kamu? Silahkan Nabila, pengen denger nih, kamu kan ketua komisi 10 ya, Iya. di mana di sana bahasa. Iya. Nah, kamu lihat nggak sih teman-teman kamu atau kamu ada sesuatu nih yang di kelompok teman kamu nih ada yang kayaknya nggak harus gitu. Ada nggak yang kamu mau pesankan sebagai remaja untuk remaja? Banyak sih yang menurut aku mereka doubt themselves gitu, kayak ngerendahin diri sendiri. Semisal aku atlet basket, Iya. tapi aku jelek main basketnya, Iya. aku kayak nggak pantas deh gitu. Oke, Tapi mereka padahal sebenarnya tuh jago atau baik, tapi Oke. karena mereka ngelihat orang lain lebih jago, jadi ngerasa, ih aku jelek banget mainnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya remaja itu punya prestasi masing-masing, tidak harus jadi pemain Iya. basket, tidak harus yang semua modeling, tidak harus Iya. yang tinggi badan, tapi mencari potensinya masing-masing Iya, gitu ya. dan jangan terlalu ngelihat ke orang lain, tapi lihat fokus sama diri sendiri. Oke, bagus banget ya. Ini hasil didikan Mama Nabila nih, Yang Ibu cerewet Lina ya, ya. Mungkin Ibu untuk Ibu ya, karena saya sangat menghargai, kami menghargai Rumah Sakit Bunda, menghargai karena Nabila
masih datang ke sini, tentu saja buat kami itu sangat senang ya. Kenapa? Karena kita bisa mengevaluasi apa yang kami kerjakan, gitu ya, baik dari sisi kesehatan fisiknya, kemudian tadi ya penyakit-penyakit mudah-mudahan tidak ada, karena remaja yang kita tanganin itu problemnya seringkali obesitas, itu sering ya. Jadi makanya kemarin saya tetap pesankan kalau dia tidak terlalu tinggi, hati-hati di berat badan karena dia bisa melebar. Dimana dia kan sekarang masa-masa mungkin makannya banyak, terus dengan gaya hidup yang ada di sekitarnya bisa banget dia jadi melebar. Tapi bersyukurnya dia punya taekwondo sehingga mudah-mudahan itu bisa mengeluarkan energinya dia kalau dia waktu itu mungkin lebaran banyak makan, jadi olahraganya ada. Ya. Kemudian yang kedua seringkali vitamin D yang kurang, Bu. Jadi mungkin karena kegiatan-kegiatan di luar rumah itu terbatas ya, banyak anak-anak remaja yang kegiatannya tuh banyak di dalam. Sehingga mereka udah gemuk, vitamin D biasanya kurang. Nah, itu membuat mereka jatuh ke sering sakit biasanya. Sama penyakit, Bu, infeksi ya. Beberapa remaja itu mulai tuh yang umur 12, 13 tahun bahkan 14 TBC mulai ya, di samping vitamin D rendah membuat kalau alergi dia akan menjadi bolak-balik alerginya kambuh, padahal anak-anak umur-umur segini harusnya paling sehat. Gitu ya. Nah, sebagai ibu dari seorang remaja, mungkin ada nggak yang ibu pesankan pada kami rumah sakit gitu ya, mungkin apakah kami harus ngingetin ya, mungkin harus ada, misalnya dia umur 15 tahun kan kita biasanya senang kalau dia mau datang setahun sekali gitu ya, atau ada pesan mungkin untuk orang tua para remaja supaya bisa mengantarkan anak-anak ini menjadi orang dewasa yang produktif. Silakan Ibu Nabi, Ibu Lina. Sebenarnya gini, Dok, simple sebenarnya. Iya. Kalau kayak saya ini kan saya bukan medis kan. Iya. Jadi saya perlu seseorang yang mengerti medis tentang pertumbuhan anak, tentang gizi anak. Iya. Itu makanya selalu saya bilang, saya tuh follow apa yang dokter tulis. Oh iya, oke. Itu kan, itu penting banget gitu. Iya. Nah, nggak ada orang lain yang bisa mengawasi anak sendiri selain ibu. Iya, betul. Atau orang terdekatnya, misalnya ada ayahnya atau siapanya. Iya. Tapi sebagai seorang ibu tuh wajib ngikutin perkembangan anak. Kalau saya sih mungkin pola berpikir kuno ya. Iya. Saya pikir 5 tahun itu baru benar-benar saya pantau anak betul. Iya, betul. Itu perkembangannya. Iya, jadi betul. kalau kita lewat ini, kita nggak ngikutin dia sampai 5 tahun, itu kita akan kehilangan momen di kita nggak bisa lihat ini anak mau gimana sih, ini anak bagaimana di usia 5 tahun itu ya. Itu paling penting sekali sebagai dasar ya. Penting banget. Nah, itu yang makanya tadi saya bilang sampai menu aja saya tulis. Iya, iya. 5 tahun inilah masa pertumbuhan. Terlepas dari tinggi atau enggak, yang penting buat saya anak saya sehat dulu. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, itu kan saya ikutin terus sampai sekarang, Dok. Oke. Jadi menjadi orang tua tetap menjadi pengawal anak ya, supaya mereka bisa bertumbuh, berkembang dengan baik ya. Mungkin juga walaupun ada yang punya mbak atau suster dilepas, itu nggak bisa 100%. Iya, betul. Tetap peran orang tua, atau misalnya di rumah ada tantenya kah, neneknya, itu penting banget ngawasin anak. Ya, jadi partner orang tua adalah orang-orang yang memang bisa kita berdayakan. Ya, Ibu. Ibu Lina, terima kasih. Nabila, terima kasih banyak. Sore ini kita membahas banyak hal tentang remaja. Mudah-mudahan banyak anak-anak atau remaja di sana ya, biasanya di atas 5-6 tahun, itu mereka jarang pergi ke dokter anak. Kami harap dengan obrolan kita hari ini mudah-mudahan mengingatkan orang tua untuk membawa anak, tidak usah sampai bolos, cari aja saat anak ibur, datanglah ke dokter anak masing-masing supaya mereka menjadi remaja yang tumbuh baik dan kelak menjadi dewasa yang sehat dan produktivitasnya terjaga baik. Terima kasih, dadah. Bunda Podcast.